Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Di mana kita berada, kita percaya Tuhan ada. Amin. Dan hari ini kita tetap beribadah di rumah masing-masing. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mengucapkan salam sejahtera buat Bapak Ibu dimanapun berada, bahwa kita harus tetap semangat. Karena kalau tidak semangat, kita bisa lemah. Maka itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mau belajar firman Tuhan untuk supaya kita lebih lagi mengerti firman Tuhan, bahkan juga kita rasakan bahwa firman itu hidup. Amin. Nah, hari ini saya mau membawakan satu tema, ampuhnya sebuah pengampunan. Luar biasa ini. Saya pernah merasakannya, bahkan pernah saya melihat kesaksian yang luar biasa. Ampuhnya sebuah pengampunan. Mari kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita simak baik-baik firman ini. Percaya deh, dahsyat ini. Buka di dalam Markus pasal 11 ayat 25 sehingga ayat 26. Sudah buka? Ayo kita baca sama-sama yuk. Markus pasal 11 ayat 25 sehingga ayat 26. Demikian firman Tuhan berkata, "Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapakmu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Ayat 26-nya, "Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Jadi di sini kita akan rasakan betapa luar biasanya sebuah pengampunan. Sebelum saya masuk firman Tuhan untuk mengupasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih, di mana kami masih diberikan kesempatan hidup. Bahkan kami masih boleh merasakan zaman Tuhan hari lepas hari. Dan saat ini kami rindu Tuhan, biarlah firman Tuhan akan menuntun hidup kami hari lepas hari. Semakin kami mengerti firman Tuhan, kami akan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Maka itu Tuhan, kami bersama-sama saat ini dengan sahabat-sahabat dimanapun mereka berada yang melihat video YouTube ini. Tuhan, berkati kami, urapi kami, sucikan, kuduskan kami, supaya kami layak menerima firman-Mu yang hidup ini. Jamah kami Tuhan, dan urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan itu sungguh berasal dari Kau, dan kami boleh mendapatkan berkat-Mu. Apa yang Kau berikan hari ini menjadi petunjuk pedoman buat kami, sehingga kami hidup diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Kembali lagi saya katakan shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, masih ingat gak doa Bapak kami? Nah, saya rasa semua orang yang sering ke gereja atau membaca firman pasti hafal dengan doa Bapa kami, betul nggak? Tapi saya ingin mau tanya, jujur Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ayat yang saya lihat, yang saya perhatikan dalam doa Bapa kami ini, berkaitan dengan yang tadi kita baca. Di dalam Matius 6 ayat 12 dikatakan apa?
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul tidak? Doa Bapa kami itu dikatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi kenyataannya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa betul tuh perkataan doanya? Seringkali kita sebagai orang yang percaya, orang yang rajin ke gereja, bahkan aktivis gereja, mungkin juga para majelis gereja, dan tidak sedikit juga hamba-hamba Tuhan, kadang-kadang kalau mendapatkan masalah, apakah dia bisa mengampuni? Ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, juga saya. Saya melihat hal ini, banyak orang tanpa disadari terjebak. Ketika dia hafal doa Bapa kami, tapi ketika menghadapi masalah persoalan yang menyakitkan dirinya, melukai hatinya, oh, sorry boy, katanya. Nah, jadi saya melihat banyak orang yang tanpa disadari dia terjebak dengan masalahnya. Artinya dia tidak mengikuti firman Tuhan dengan baik. Saya banyak ketemu hal orang yang demikian, sehingga kalau terluka hatinya dia benci. Padahal di dalam Matius 6 ayat 15 berkata apa? Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagaimana Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Seandainya kita minta ampun, ya Tuhan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan kenyataannya kita tidak melakukan. Tapi kita kepingin pada saat itu, Tuhan ampunin saya, Tuhan tolong saya, Tuhan berkati saya. Demikian bukan? Disinilah kita seringkali terjebak, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi kalau kita mau merasakan jamahan Tuhan, merasakan berkat-berkat yang dari Tuhan, kita ada syarat-syaratnya, Bapak Ibu yang terkasih. Maka itu jangan seperti kita berkata, oh, kita boleh salah, kita minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau orang, sorry ya, kadangkala juga kita bisa berkata begini, iya saya sudah ampunin kok. Tapi coba jujur, betulkah kita mengampuni dengan hati yang tulus? Kebanyakan Bapak Ibu yang terkasih, tetap ada hati yang mengganjal. Bahkan ada yang berkata, habis gimana? Saya sudah baik sama dia, berkali-kali saya tolong, tapi menyakitkan hati saya. Dan apa yang terjadi? Dia berkata, iya, gue udah ampuni, kesalahan dia gue udah ampuni. Tapi sikapnya, mulut boleh, tapi sikapnya, dia ada sakit hati. Padahal Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, karena muridnya pernah bertanya, Tuhan, bagaimana caranya untuk mengampuni orang yang bersalah? Tuhan berkata, ampunilah mereka yang bersalah itu 7 kali lipat. Oh, kalau dihitung-hitung 7 kuadrat, 7 kali 7 kuadrat sama juga tak terhingga, Bapak Ibu. Atau dikalikan 7 kali 7, 49. Ini 7 kali 70 kali, artinya 70 kuadratnya 7 kali. Waduh, luar biasa Bapak Ibu. Maksud Tuhan, berilah pengampunan tidak ada batasnya. Seperti apa? Tuhan Yesus
mengampuni dosa-dosa manusia. Dia tidak ada batasnya. Luar biasa. Dia sudah memberikan pengampunan bagi saudara dan saya di kayu salib, yang dia tidak berdosa, tapi dia mau rela mati bagi kita. Masakan kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Pantaskah kita berdoa Bapa kami kalau begitu? Secara tidak langsung kita bisa malu, bukan? Maka itu mari jangan berkata, oh kalau aku salah aku minta ampun sama Tuhan. Seperti di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika dikatakan kita mengaku dosa, maka Tuhan setia dan adil. Ya, Tuhan itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ingat, kata-kata firman Tuhan ini dikatakan begini, maka ia atau Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Tuhan akan. Jadi ketika orang yang mengaku dosa, Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni. Perkataan akan, kalau saya menilainya bahwa bukan saat itu juga, sekejap itu juga, tapi Tuhan mau lihat sejauh mana minta ampun Bapak, Ibu, Saudara dan saya kepada Tuhan. Kalau kita betul-betul melakukan firman Tuhan, maka pengampunan itu otomatis akan terjadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, walaupun kita firman Tuhan katakan tadi mengaku dosa, tapi kalau kitanya dikatakan masih tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kami, bagaimana Tuhan akan menjawab? Tadi dikatakan Tuhan tidak akan menjawabnya. Nah, kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jadi kita harus mengerti dulu namanya pengampunan, Bapak Ibu. Ya. Sebab Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan ketika kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan jawaban Tuhan? Kenapa kok seperti Tuhan diam? Nah, kita harus tahu Bapak Ibu yang terkasih, ada ayat yang ini memberikan kita pengertian hari ini. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Yuk kita buka Alkitab kita. Ya. Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Tuhanmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan dirinya terhadapmu, sehingga Tuhan tidak mendengar, ialah karena segala dosamu. Jadi jelas di sini kenapa Tuhan tidak mau menjawab. Masih ada kejahatan kita, dosa-dosa kita. Apa sih? Ya, tadi kan doa Bapa kami bilang, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Nah, Tuhan tanya, benar nggak kamu ampunin? Ketika engkau tidak mengampuni, maka Bapa pun di sorga tidak akan mengampuni, katanya. Maka itu kita jangan terjebak sebagai orang Kristen hanya doktrinnya saja, tapi kita harus mengerti firman Tuhan dengan benar, supaya apa? Doa kita tidak terhalang. Oke? Selanjutnya, saya melihat Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengerti. Makanya kenapa orang tidak bisa mengampuni? Padahal dia orang Kristen loh. Dia percaya Tuhan Yesus loh. Bahkan dia rajin ke gereja. Bahkan juga dia mengerti
belajar firman Tuhan, school, ya. Tapi kenyataannya kok dia tidak bisa praktekkan. Saya percaya, saya yakin bahwa dia belum paham tentang pengampunan yang sebenarnya. Mungkin dia mengampuni dengan ukuran pikirannya dia. Tapi lihat Tuhan, manusia begitu jahat, begitu menyakitkannya, tapi dia tetap mau berkorban untuk mati bagi kita yang tidak ada salahnya. Tuhan itu luar biasa, dia menanggung yang dikatakan yang tadinya dia tidak ada kesalahan sedikit pun, seperti orang yang terkutuk. Coba bayangkan. Tapi dikatakan apa? Pada waktu di kayu salib, Bapa, ampunilah dia, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Luar biasa kasih Tuhan itu. Oh, kita sebagai murid-murid Tuhan atau orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti tentang pengampunan. Maka itu Bapak Ibu, jadi kita harus mengerti arti dari pengampunan ini. Ya, saya bisa memberikan, berbagi bagaimana tiba-tiba pengertian yang saya dapat ini. Orang-orang yang bisa mengampuni, dia harus tahu pertama-tama dia harus mempunyai kasih. Di mana kasih Kristus ada dalam hidupnya, maka kasih itu akan beracara di dalam pribadi dia. Yang kedua, dia harus tidak ada lagi rasa benci dan dendam. Yang ketiga, dia harus menerima kembali hubungan seperti semula. Bahkan kita harus rangkul lebih baik lagi daripada waktu kita kasih mula-mula. Yang keempat, dia juga dikatakan harus apa? Tidak berpura-pura. Tidak berpura-pura. Jadi sungguh-sungguh dengan tulus hati ketika mengampuni orang. Jadi bukan katanya dalam perkataan, iya aku sudah ampuni, tapi kenyataannya tetap hatinya kalau lihat dia benci. Nah, itu sesuatu yang tidak benar. Sebab apa yang kita perkatakan, iya di atas iya dan tidak di atas tidak. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan ini, maka kita bisa mengampuni. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat itu juga Bapak Ibu harus tahu orang yang dalam terluka, ya, dia itu pertama-tama dia punya akar pahit dalam hidupnya. Dia punya kebencian, dia punya sakit hati, dia punya pikiran jahat, dan juga dia punya angkara murka, dikit-dikit marah, dan juga tanpa disadari penyakit berdatangan di dalam tubuhnya. Tetapi ketika dia mengampuni, oh luar biasa, ampuhnya sebuah pengampunan. Ini terjadi hebat. Bahwa saat itu juga hilang lenyap sakit hatinya, hilang lenyap akar pahitnya, hilang lenyap kebenciannya, hilang lenyap sakit hatinya, hilang lenyap pikiran jahatnya, bahkan hilang lenyap angkara murkanya. Dan juga yang luar biasanya, sakit penyakitnya pun bisa sembuh. Berkaitan dengan ini, saya ada kesaksian hidup Bapak Ibu tentang bagaimana sakit penyakit dalam tubuh seseorang ini. Berkaitan kenapa dia benci kepada seseorang. Kejadiannya pada waktu tahun 91. Saya baru bertobat tahun 90.
Saya belum jadi hamba Tuhan, tapi saya dipercayakan untuk koordinir ketika ada KKR tahun 91 Bapak Reinhard Bonnke di Gelora Bung Karno, Senayan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pada saat saya sibuk, saya ditugasnya adalah sebagai usher. Dan kebetulan panggung itu, podium itu harus dijaga karena takut orang pada naik sembarangan bisa rubuh. Di situ saya buat barisan pagar betis dan saya yang koordinator. Bapak Ibu yang terkasih, tiba-tiba tangan saya ditarik seorang ibu. Pada saat ditarik seorang ibu, saya nengok, saya bilang, "Bu, sabar, masih ada orang yang lebih parah lagi. Dia itu yang harus naik lebih dahulu." "Oh, bukan begitu, Pak. Saya percaya Bapak saja doakan saya pasti sembuh." "Hah?" Saya kaget, Bapak Ibu. Kenapa? Saya nggak bisa berdoa. Dan saya juga baru bertobat. Saya bukan hamba Tuhan. Sampai saya kayaknya nggak percaya nih si ibu. Nggak salah ini. Saking takutnya Bapak Ibu, saya menghindar. Saya alasan sama ibu, "Bu, maaf ya, tunggu di sini. Sebentar nanti saya datang. Saya selesaikan dulu tuh yang ada keributan sedikit tuh di sana ya. Nanti jangan kemana-mana." Saya bilang begitu, maksudnya apa, Bapak Ibu? Saya kabur, maksud saya. Dan saya betul kabur ke sana dari posisi kanan ke kiri. Dan saat itu sibuk lagi karena ada keramaian yang mereka berebutan. Akhirnya kami halangin dan kami kasih pengertian. Dan saya lagi sibuk-sibuk begitu, tangan yang sama tarik saya lagi. Saya nengok, "Yoh, si ibu lagi." Sampai saya, waduh, bagaimana nih? Dalam hati saya, sebenarnya saya nggak berani berdoa karena saya nggak bisa berdoa. Nah, singkatnya Bapak Ibu, akhirnya saya akalin lagi. Saya lari lagi ke kanan. Saya bilang, "Ibu, tunggu sini." Untung saja tadi ibu tidak kesasar ketemu saya. Tapi sekarang ibu harus jangan pergi kemana-mana. Ini akal saya saja, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya sebenarnya saya menghindar, supaya saya tidak doakan dia. Biar dia nanti, kebetulan kan banyak konselor-konselor di situ. Tapi herannya Bapak Ibu, ketika saya lari ke kanan lagi, di kanan lagi, saya lagi sibuk lagi, dia tarik tangan saya. Saya nengok, ya si ibu lagi. Aduh, bingung saya. Bagaimana saya nggak bisa berdoa? Tapi ini kok si ibu maksa terus. Akhirnya saya cari akal yang saya pikir pasti ini kagak bisa dia ketemu saya. Saya masuk ke kolong Bapak Ibu. Saya bilang alasannya, "Ibu tunggu di sini, saya akan berdoa terlebih dahulu." Sebelum saya masuk, tapi saya diingatkan ada sesuatu. Tiba-tiba firman Tuhan mengingatkan saya teringat dengan ada satu hamba Tuhan berkata, perempuan pendaran 12 tahun. Padahal saya belum tahu penyakitnya si ibu ini. Nah, kenapa begitu? Karena dia mengejar saya terus. Seperti perempuan pendaran 12 tahun itu, asal ku jamah saja jubah Yesus, maka aku sembuh. Jadi tekad si ibu itu sama. Akhirnya saya masuk ke kolong, alasannya untuk berdoa. Yang lucu Bapak Ibu, pas saya masuk ke kolong, gelap. Palang-palang, tiang-tiang itu yang untuk penyanggah panggung itu merepotkan saya. Ketika saya melangkah ke dalam, contohnya kain tirai itu diangkat 4 orang karena mereka berempat. Dan dia berkata pada saat saya melangkah begini, tiba-tiba ada suara, "Pak, mau kemana lagi?" Oh, mati saya, ketahuan. Akhirnya di situ saya nyerah, Bapak Ibu. Saya bilang sama ibu ini, "Ya, Ibu, sekarang saya mau berdoa ya. Ibu, tunggu sebentar." Dan saat itu saya berdoa sama Tuhan. Ya, sebisanya saya berdoa. "Tuhan, tolong saya. Kalau memang kau mau pakai saya, pakailah saya Tuhan. Yang penting ketika saya doakan orang ini pasti sembuh." Itu saya mintanya Tuhan.
Bapak Ibu, saya tidak bisa ngomong banyak-banyak. Saya ngomong sama Tuhan begitu. Tanpa disadari saya sampai kaget Bapak Ibu. Tiba-tiba saya dari ujung kaki sampai ujung rambut itu menggetar. Ada seperti kayak aliran hangat naik dari kaki sampai ke atas. Luar biasa. Seumur hidup saya sebagai orang Kristen yang dari lahir, baru itu saya ngalami sesuatu zaman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya berani keluar dan saya mulai berkata dengan si ibu ini. Ibu, namanya siapa? Ibu Maria apa itu? Ya, saya lupa. Tapi dia orang yang sudah cukup umur. Dan saya tanya, ibu sakit apa? Dia bilang, kanker stadium 4. Langsung kontak saya. Aduh, kok tadi saya diingatkan perempuan pendarahan 12 tahun. Di situ saya mulai rasanya bernyala-nyala. Dan akhirnya saya bilang lagi sama si ibu, ibu agama apa? Dia bilang Katolik. Saya bilang, ibu mau nggak percaya bahwa tidak ada agama yang menyelamatkan, yang menyembuhkan, tapi hanya Tuhan Yesus. Kalau ibu percaya Tuhan Yesus, pasti ibu akan sembuh. Dan dia manggut-manggut. Dan kenapa ibu bilang bahwa ibu sakit kanker? Ini buktinya. Dia punya perut agak buncit dan keras. Saya disuruh pegang, tekan mungkin keras. Dan berhadapan nggak jauh itu, mulutnya bau, saudara. Bapak Ibu, sampai saya begini. Nah, singkatnya, tiba-tiba saya ada kemampuan berkata-kata kepada si ibu ini. Ibu mau sembuh. Ya. Tapi satu hal, saya seperti dituntun mulut saya ini berkata-kata, bukan saya lagi yang berkata-kata, tapi mulut saya ini seperti ada yang atur. Sehingga saya berkata-katanya begini, Bapak Ibu. Saya masih ingat. Ibu, kalau ibu mau sembuh, ibu harus ampuni seseorang yang ibu benci. Padahal saya belum ngerti firman Tuhan. Jarang baca firman, baru mulai-mulai. Tapi belum dapat ayat itu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya ngomong begitu, apa yang terjadi? Si ibu menjerit histeris, nangis. Dia bilang, tidak. Saya jadi kaget. Saya kebingungan, bagaimana nih? Jadi histeris nangis. Karena saya belum pengalaman sebagai konselor. Nah, tapi akhirnya Roh Kudus menenangkan saya. Berkata lagi, katakan lagi kepada dia, mau sembuh nggak? Dan akhirnya saya katakan lagi, Bu, mau sembuh nggak? Ibu tadi datang ke sini minta sama saya. Akhirnya berapa kali ibu kejar saya. Sekarang mau sembuh nggak? Tuhan ngomong nih, ibu harus ampunin dia. Orang yang bersalah sama ibu. Mau nggak? 7 turunan saya tidak bisa. Dia terserah, saya bilang. Akhirnya singkatnya dia dari nangis histeris sampai dia sungguh-sungguhkan, mulai reda. Dan saya tanya lagi, Bu, maukah ibu sembuh? Dia manggut. Nah, sekarang kalau begitu, sekali lagi saya katakan, ibu maukah ampunin dia? Akhirnya dengan mungkin setengah terpaksa, dan akhirnya dia manggut-manggut. Dan di situ saya tuntun dia. Saya bingung. Baru ngalamin, saya bisa tuntun orang berdoa. Saya bilang, ibu, sekarang minta ampun terlebih dahulu sama Tuhan. Karena ibu benci sama dia. Kedua, ibu harus ampunin dia. Lepas pengampunan kepada dia. Dan akhirnya diikutin, Bapak Ibu. Saya belum tahu nih ayat ini nih. Ya, Bapak kami aja saya juga nggak hafal waktu itu. Nah, singkatnya, akhirnya saya tumpangin tangan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit kanker rahim, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Setelah itu akhirnya selesai. Pulanglah si ibu itu. Hari ketiga, tanpa disadari, saya sibuk kiri kanan lagi. Totonya tangan yang sama ditarik lagi. Dan pada saat ditarik lagi, saya nengok, si ibu. Langsung saya lari, Bapak Ibu. Lari ketakutan. Kenapa? Saya pikir nggak sembuh.
Tapi ketika pada saat saya lari, itu ibu berteriak, "Bapak, saya mau menyaksikan bahwa saya sembuh." Pada saat itu saya berhenti dan saya tengok, saya samperin lagi. "Yang benar, Bu?" "Iya, sekarang Bapak boleh pegang perut saya. Tekan, 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 tekan. Kosong." Waduh, luar biasa Tuhan Yesus itu. Sebuah pengampunan membuat satu mujizat. Betapa ampuhnya ketika kita melepaskan pengampunan. Oh, Bapak Ibu, saya sampai merinding, sampai saya pada saat itu rasakan betapa luar biasanya. Karena waktu itu saya belum yang dikatakan hamba Tuhan, baru mulai setia melayani pekerjaan Tuhan. Dan di situ saya merasakan bagaimana Tuhan kuasanya itu dahsyat. Dan Bapak Ibu yang terkasih, disitulah saya tahu bahwa pengampunan itu betapa perlunya. Dan singkatnya si ibu berkata, "Pak, besoknya saya langsung pada saat pagi-pagi jam 9 lebih kurang, saya ke kamar mandi, totonya saya mules, melintir, akhirnya saya ngegeletak. Setengah sadar saya ngegeletak, tapi saya rasakan ada yang keluar." Dan Bapak Ibu yang terkasih, keluarnya apa? 4 kotak darah mati sebesar ini. 4 kotak darah mati sebesar ini. Dan ibu itu sembuh. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, kembali lagi Bapak Ibu yang terkasih, maka itu saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa dikatakan pengampunan itu sangat perlu sekali. Jadi ada satu terobosan. Selanjutnya, saya kembali kepada tema kita. Markus 11 ayat 25-26. Ternyata, kenapa mujizat itu terjadi? Karena sebuah pengampunan dilepaskan berdasarkan apa? Firman Tuhan yang berkata. Ya, di dalam Markus 11 ayat 25-26 itu, yang pertama-tama dikatakan, saat berdiri untuk berdoa, ampunilah sekiranya orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, terus yang kedua saya lihat, saya hayati firman Tuhan ini. Bereskanlah hatimu. Jika mau berdoa, bereskanlah hati. Nah, terus supaya apa? Jangan ada dendam lagi. Terus yang ketiga, harus apa? Ampunilah diri kita sendiri. Seringkali orang mengutuki nasibnya, ya, karena ada masalah terus bertubi-tubi, terus akhirnya nasibnya kita langsung kita katakan, udah nasibku jelek, nasibku apa segala macam. Jangan. Saya boleh katakan, berdamailah dengan dirimu. Dan di situ kita percaya bahwa ada kuasa Tuhan bekerja. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, ya, jadi sebuah pengampunan, si ibu itu mendapatkan mujizat kesembuhan. Karena apa Bapak Ibu yang terkasih? Saya mau mengingatkan banyak orang yang masih yang lupa pengampunan itu yang sudah diajarkan firman Tuhan. Kenapa sih mereka itu masih hatinya tidak bisa memberikan pengampunan? Ternyata saya pelajarin lagi, karena dia tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Tuh, yang pertama, tidak ada hubungan intim dengan Tuhan. Terus yang kedua, dia belum mengalami jamahan lawatan Tuhan secara pribadi. Ketiga, dia tidak beri hati untuk Roh Kudus berperan. Ya. Terus yang keempat, dia selalu mengandalkan kekuatan dan pikirannya sendiri. Bahkan dia sombong, angkuh, arogan, egois. Itu. Terus yang kelima, pikirannya cenderung masalah duniawi yang dia repotkan. Terus
yang keenam, dia tidak pernah disiram oleh firman Tuhan hari lepas hari. Dia meremehkan firman Tuhan. Walaupun dia rajin ke gereja, walaupun dia seorang majelis, walaupun dia seorang pelayan Tuhan, tapi dia tahu firman, tapi dia meremehkan. Ini yang bahaya. Yuk kita lihat ayatnya, firman Tuhannya di dalam Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Oh, dahsyat, luar biasa. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, jangan kita meremehkan firman, ya. Kita harus betul-betul pegang firman Tuhan, percaya dan lakukan. Tidak heran kita tidak memiliki hati yang mengampuni kalau kita meremehkan firman Tuhan. Padahal firman Tuhan berkata jelas lagi. Makanya kita perlu banyak firman Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2, 1 Yohanes pasal 2 ayat 9, firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Ya, jelas kan? Kalau benci kepada saudaranya, sama juga dia hidup di dalam kegelapan sampai sekarang. Walaupun dia orang terang. Artinya orang yang suka ke gereja, orang yang suka melayani, tapi masih benci kepada saudaranya. Hati-hati Bapak Ibu. Terus ayat satu lagi, 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Oh, ternyata ketika kita benci kepada saudara kita atau seseorang yang kita benci, yang kita tidak ampuni, sama juga kita sebagai pembunuh manusia. Dan orang itu tidak akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Oh, mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana kalau begitu? Dan bagaimana kita akan merasakan jamahan Tuhan? Bagaimana kita bisa dijawab Tuhan? Ketika kita berdoa, minta pertolongan sama Tuhan, bagaimana Tuhan mau menjawab? Maka tidak heran banyak orang berdoa sepertinya Tuhan tidak ada. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, saya mau mengingatkan, kenapa kita memberikan pengampunan, artinya kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan yang luar biasanya, ketika kita melakukan itu, kan dikatakan, ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, maka Bapa pun akan mengampuni kita. Nah, artinya Bapa menyucikan kita, Bapa menguduskan kita, Bapa membenarkan kita. Dan dahsyatnya orang-orang yang demikian, kita lihat yuk Yakobus pasal 5 ayat 16. Apa firman Tuhan katakan? Yuk kita lihat. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oh, jadi ketika kita dibenarkan Tuhan, kita saling mengaku dosa. Dan pada saat itu dengan si ibu itu, saya juga sebelumnya, Tuhan ampunin saya, pakai saya sebagai alat Tuhan. Kalau memang kamu pakai, pakailah saya. Dan saya ajak si ibu itu minta ampun terlebih dahulu untuk dosa kesalahannya ketika dia benci kepada saudaranya. Dan baru kita doakan lagi untuk melepaskan pengampunan. Dan luar biasa, mukjizat kesembuhan itu terjadi. Jadi bukan omong kosong ketika dikatakan ampuhnya sebuah pengampunan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau untuk ayat-ayat yang terakhir, saya mau ambil supaya kita mengerti kenapa sih
Jadi pengampunan itu bisa berlaku dalam hidup kita, ya. Seperti yang tadi dikatakan, yang pertama ada kasih. Nah, kita akan buka dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi kasih itu yang mengikat, yang mempersatukan, yang menyempurnakan. Sehingga doa kita tidak terhalang. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, jadi kesimpulan akhirnya bahwa dikatakan saat kita berdoa, sekiranya kita harus koreksi. Lepaskanlah pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Kita ampuni dia. Terus bereskanlah hatimu pada saat itu tidak ada dendam lagi. Dan juga ampunilah dirimu, jangan kamu salahkan terus dirimu bahwa kamu orang yang sial dan apapun kata-kata yang tidak baik. Camkan itu. Akibatnya jawaban terjadi, merasakan mujizat, melihat kemuliaan Bapa. Dahsyat kan? Maka itu mari Bapak Ibu, kiranya ampuhnya sebuah pengampunan ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, kiranya firman Tuhan selesai sampai saat ini, tapi kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita renungkan, kita hayati bagaimana pengorbanan Tuhan, kasih-Nya kepada kita. Maka itu saya mau ngajak Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya tutup, mari kita angkat pujian. Kasih yang terindah, hati yang mulia. Haleluya. Kita angkat pujian bersama-sama yuk. Kasih yang terindah. Kasih yang terindah. Hati yang mulia. Hanya temukan di saya mau mengundang Bapak Ibu. Kembali kita harus ingat bahwa kasih Tuhan itu luar biasa. Karya yang terbesar, Dia telah menyelamatkan dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita. Maka itu Bapak Ibu yang terkasih, kenapa hari-hari ini banyak orang yang sakit tidak sembuh? Mungkin kebangkrutan, mungkin keluarga berantakan. Semuanya itu karena menyimpan akar baik, tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya.
Maka itu Bapak Ibu, maukah Bapak Ibu hari ini bangkit dari ekonomi yang terpuruk, bangkit dari sakit yang tidak sembuh, bangkit dari rumah tangga yang berantakan, bangkit dari apapun pengharapan yang sepertinya tidak ada harapan lagi. Mari hari ini kita bangkit, kita angkat pujian sekali lagi. Oh haleluya, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Sekali lagi, Yesus Engkau, Yesus Engkau ku kagumi. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kami sudah mendengar sabda-Mu, ampuhnya sebuah pengampunan. Mari Bapak, Engkau lihat bagi mereka semua yang saat ini mengalami beban berat, mengalami sakit penyakit yang belum disembuhkan, mengalami suatu jawaban yang belum datang. Tuhan, ampunilah kami, ampunilah mereka, di mana saat ini mereka yang sakit, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau tabib dari segala tabib. Kami serahkan mereka yang sakit, baik dari kepala, baik dari Tuhan tubuh, bahkan kaki dan semua yang organ-organ tubuh yang dialami saat ini. Kami percaya kanker disembuhkan Tuhan, stroke disembuhkan Tuhan, jantung disembuhkan Tuhan, dan Tuhan apapun yang mereka alami penderitaan saat ini Tuhan, seperti tidak ada obatnya. Dalam nama Yesus aku katakan sembuh, haleluya. Dan juga Tuhan, bagi ekonomi yang terpuruk, Tuhan Engkau bangkitkan kembali. Ketika Tuhan dia minta ampun pada Engkau, Tuhan kembalikanlah Tuhan berkat-berkat tercurah bagi mereka. Rumah tangga yang berantakan Tuhan, utuhkan kembali, persatukan kembali dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bagi mereka yang melihat dan mereka percaya, mereka mengaminkan, maka mujizat-mujizat terjadi. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima kasih atas Tuhan Engkau sudah pimpin hamba-Mu berbicara ini. Haleluya. Amin.